Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Julaiha. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 11, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun pada cerita pendek, yang meliputi KD 3.9, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang kedua, KD 4.9, yaitu mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Oke, baiklah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, pertama-tama kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Baiklah, karena pembelajaran kita hari ini dilakukan secara daring, kalian bisa absen di kolom komentar ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mempelajari materi peserta didik diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur cerpen. Nah, menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Nah, yang selanjutnya dapat mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Yang terakhir, menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek, menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Nah, selanjutnya terkait cerpen, pasti kalian tidak asing lagi kan terkait apa sih itu cerpen? Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas terkait cerpen. Apa sih itu cerpen? Ya, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek, yaitu cerita yang memusatkan pada satu tokoh pada satu situasi. Nah, di dalam cerpen itu sendiri terdapat unsur pembangun cerpen. Nah, sejak SMP pastinya kalian pasti sudah mempelajari kan unsur pembangun cerpen? Ya, pasti pernah. Di dalam unsur pembangun cerpen terdapat dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, apakah kalian sudah mengetahui unsur intrinsik dan ekstrinsik itu apa? Ya, unsur intrinsik adalah unsur yang berada langsung di dalam cerita. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita. Nah, biasanya berkaitan dengan latar belakang pengarang cerita. Nah, di dalam unsur intrinsik ini ada klasifikasinya, yaitu ada 7, yaitu terdapat tema, tokoh atau penokohan, alur, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, serta amanat. Selanjutnya, kita akan membahas terkait unsur ekstrinsik cerpen. Nah, di dalam unsur ekstrinsik cerpen ini terdapat latar belakang kehidupan pengarang. Nah, yang kedua yaitu situasi sosial saat cerita tersebut diciptakan. Nah, dua hal tersebut yaitu sangat berkaitan dengan pengarang. Namun, berbeda dengan yang ketiga, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi, selanjutnya kita akan menganalisis salah satu contoh cerpen, yaitu Ketika Sebuah Mimpi Dipahami, karya Robi Kumala. Langsung saja kita akan membacanya bersama-sama. Tidak kusangka siang yang tadinya ingin kujadikan waktu bersantai untuk melepas lelah setelah seharian berolahraga seperti minggu biasanya, malah berubah menjadi momen paling mengasyikkan daripada hanya sekedar melepas rasa letih di tubuhku hari ini. Pukul 13.30 hari tadi, sewaktu mataku yang terjaga ini mulai kehilangan arah dalam persiagaan di tempat tidurku. Kemudian ia baca mata, menutup dirinya dan membawaku ke alam lain. Dalam khayalnya, aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadar mengalir, karena aku berharap bisa bermimpi indah di suatu tempat yang belum jelas asal-usulnya. Cahaya matahari menyilaukan mataku yang masih berkedip-kedip mulai memperhatikan keadaan sekitarnya. Terlihat bangunan batu besar memanjang ke arah pegunungan tinggi berkebun ini seperti sebuah benteng raksasa tak berujung. Dengan lebar sekitar 10 meter, aku berada di atasnya dan mulai tahu di mana aku berdiri. Betul sekali, tembok besar Cina biasa orang-orang menyebutnya. Senangnya bisa berada di tempat indah dan bersejarah seperti ini, ujarku dalam hati.
menikmati indahnya momen paling terkenal yang bahkan masuk ke dalam kategori 7 keajaiban dunia, membuatku lupa bahwa dunia yang kutempati saat ini hanya sebuah fantasi belaka. Andai aku membawa sebuah kamera, pasti sudah kujepret setiap sudut yang kulihat ini. Pikirku sejuknya angin membuatku penasaran untuk melihat setiap sudut tembok ini yang terngiang di telingaku. Di saat indera penglihatan mengarah ke kanan jalur jalanan tembok, aku melihat di jalanku terdiri sekitar 20 meter. Di sana segerombolan singa besar berlari ke arahku. Perasaanku yang saat itu campur aduk kesal langsung beralih dengan kencang lurus ke depan. Betapa tidak, jika aku melompat ke arah sana, mungkin nyawaku juga akan hilang karena tingginya benteng ini setara dengan bukit. Yang lebih parahnya lagi, di belakangku ada singa-singa ganas yang menyerbuku. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan menganalisis. Yang pertama, kita akan menganalisis unsur intrinsik pada cerpen tersebut. Nah, yang pertama ada tema. Nah, tema yang terkandung atau yang terdapat pada cerpen ini yaitu berupa khayalan. Nah, khayalan itu sendiri bisa diartikan dengan angan-angan atau lamunan yang dilakukan oleh tokoh aku, yaitu sedang bermimpi. Kemudian kita akan menganalisis tokoh. Nah, tokoh yang ada pada cerpen ini adalah terdapat tokoh aku. Nah, watak yang ada di tokoh ini juga yaitu tokoh aku ini mempunyai watak pemimpin, pemberani, dan periang. Selanjutnya yaitu latar. Nah, latar yang ada pada cerpen ini yaitu menunjukkan waktu siang hari, tempatnya di kamar tidur, suasananya mengasyikan. Selanjutnya alur. Alur yang ada di cerpen ini adalah menggunakan alur maju. Kenapa dikandalkan alur maju? Karena jalan cerita yang dijelaskan secara runtut mulai dari pengenalan latar dan masalah sampai ke konflik, dan di akhir cerita terdapat penyesuaian konflik. Nah, yang kelima, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Nah, bisa dibuktikan dari cerpen Bangkit menggunakan kata ganti aku sebagai tokoh utama dan mengisahkan tentang dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya kita akan menganalisis gaya bahasa. Gaya bahasa yang ada di cerpen ini adalah gaya bahasa yang digunakan sangat menarik dan dapat dimengerti oleh pembaca. Kenapa? Karena bahasanya tidak memberatkan oleh pembaca. Nah, yang terakhir amanat. Amanat yang terkandung pada cerpen ini adalah berupa kejadian yang memberikan pesan bahwa ketakutan, keindahan, rasa senang, atau derita semuanya hanya ada di dalam pikiran, bukan hanya di dunia mimpi, tapi juga di dunia nyata. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Oke, baiklah, selanjutnya kita akan menganalisis unsur ekstrinsik pada cerpen. Nah, yang pertama yaitu nilai sosial. Nilai sosial pada kutipan cerpen tersebut yaitu berupa sekarang singa-singa itu menunduk padaku, kemudian lenyap tak tahu kemana. Nah, dari analisis tersebut bisa dibuktikan terdapat nilai sosial karena singa-singa tersebut menunduk pada tokoh aku. Nah, kata menunduk adalah cara hormat pada si pemilik atau tuan. Nah, yang kedua itu nilai budaya. Bisa terlihat pada kutipan, terlihat bangunan batu bata besar memanjang ke arah pegunungan tinggi berkebut ini seperti sebuah benteng raksasa tak berujung. Dengan lebar sisinya sekitar 10 meter, aku berada di atasnya dan mulai tahu di mana aku berdiri. Betul sekali, tembok besar Cina biasa orang-orang menyebutnya. Nah, tembok besar Cina dari kutipan ini adalah menunjukkan nilai budaya, adat istiadat yang ada di negara tersebut atau negara Cina, yaitu tembok besar Cina adalah ciri khas adat istiadat atau tempat wisata yang ada di negara tersebut. Nah, yang terakhir adalah nilai moral. Bisa dilihat dari kutipan singa-singa yang beralih langsung melompat ke arahku dengan cakar dan taring-taringnya yang tajam. Nah, nilai moral sendiri itu juga adalah suatu nilai yang disampaikan oleh pengarang untuk mendidik manusia ke dalam seluruh aspek atau persoalan hidup dan kehidupannya agar manusia dapat mengatur tingkah lakunya untuk menjadi manusia lainnya. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin, kalian sudah menyaksikan materi yang sudah kakak jelaskan dari awal hingga akhir. Jika kalian belum paham terkait menganalisis unsur-unsur pembangunan pada cerpen yang sudah kita pelajari bersama-sama hari ini, semoga materi yang sudah kakak jelaskan dapat bermanfaat bagi kakak sendiri dan kalian semua. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat menganalisis unsur-unsur pembangunan pada cerpen. Yang pertama, kita dapat mengetahui di dalam unsur intrinsik
Terdapat tema, latar, sudut pandang, gaya bahasa, flow, serta amanat. Nah, yang terakhir adalah kita dapat menyimpulkan terkait unsur intrinsik yang terdiri dari latar belakang kehidupan pengarang dan nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Nah, jika kalian belum paham, kalian tinggal komen di kolom komentar ya. Nah, kita tutup saja pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.